wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Adianto dari kelas 19 A5 dari Prodi D3 Rekam Medis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Yang pertama, anatomi sistem urinaria itu sendiri apa? Yaitu sistem urinaria itu adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dan sistem urinaria sendiri terdiri dari ginjal yang menghasilkan urin dan ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder. Dan kandung kemih sendiri menghasilkan sebagai penampung, dan uretra yaitu menghasilkan urin dari kandung kemih. Yang pertama ada ginjal. Letak dan tampilan ginjal itu terletak pada dinding posterior abdomen atau terutama di daerah umbai, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dan dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Ukurannya ginjal itu panjangnya 6-7,5 cm, tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm, beratnya mencapai 140 gram. Bentuknya seperti biji kacang, sisi dalam cekung atau hilum, merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh ginjal. B. Struktur ginjal. Ginjal sendiri terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papilla renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir ke kalises. Struktur terkecil dari ginjal atau disebut nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Yang selanjutnya, selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arterial afferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut glomerulus. Sebuah pembuluh efferent yang meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler disebut tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini merupakan bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Dan fungsi ginjal sendiri mempunyai banyak bentuk. Yang pertama, salah satunya memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksit, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein urium, kreatin, dan amoniak. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah, mempertahankan keseimbangan asam basa darah, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Yang terakhir, mengatur tekanan darah, itu paling penting. Yang kedua ada ureter. Ureter sendiri saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak di rongga abdomen dan sebagian terletak di rongga pelvis. Dan ureter sendiri terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Tebalnya mencapai 35-40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar, jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua ada lapisan tengah, lapisan otot polos. Yang ketiga ada lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah menuju rongga abdomen, ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik, dan bermuara di posterior kandung kencing. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan 4. Yang pertama, lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua, lapisan otot atau tunica muscularis.
dan tunika submukosa, dan lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih itu sendiri terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti buah pir atau kendi. Yang ketiga di bagian terbawah disebut basis, bagian atas disebut fundus, naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya atau apex mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfisis pubis. Daerah segitiga antara 2 lubang ureter atau 1 lubang uretra ini disebut trigonum atau vesika urinaria. Pada wanita, umumnya kandung kemih diletak di antara simfisis pubis, ureter, dan vagina. Dari ureter kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum yang membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas. Yang keempat ada uretra. Uretra sendiri merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin ke seluruh tubuh. Dan lubang tempat urin ini disebut meatus uretra yang terdiri atas rambut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Dan uretra pada pria itu mempunyai ciri-ciri berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis dan digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Dan uretra pada pria terdiri dari uretra prostitika, uretra membranosa, uretra cavernosa. Dan lapisan uretra pria terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa atau lapisan bagian luar. Panjangnya uretra sendiri pada laki-laki umumnya yaitu 17 sampai 22,5 cm. Uretra pada wanita yaitu mempunyai banyak ciri, salah satunya dia terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah ke atas, dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Dan lapisan uretra terdiri dari 3 lapisan, sama seperti lapisan uretra pada umumnya pada laki-laki, yaitu yang pertama ada tunica muscularis atau lapisan bagian luar, lapisan spongiosa bagian tengah, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Panjangnya uretra pada wanita umumnya 2,5 sampai 3,5 cm. Dan di sini saya jelaskan ada pembentukan dan ekskresi urin, di mana urin sendiri mempunyai sifat fisik, yaitu jumlah ekskresi dalam 24 jam itu kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake-nya dan faktor lainnya. Warnanya itu bening muda, tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi orang yang mengonsumsi obat-obatan atau melakukan diet itu warnanya agak berbeda, warna urinnya berbeda-beda macam, bisa muda, bisa pekat, dan baunya itu amoniak. Berat jenisnya yaitu 1015 sampai 1020 gram. Reaksinya pasti asam. Yang selanjutnya ada komposisi urin. Yang pertama ada air kira-kira 95 sampai 96%, dan benda beratnya sekitar 4%, termasuk organik, ureum, asam urat, kreatin. Anorganiknya termasuk natrium, kalium, klorida, sulfat, magnesium, dan fosfor. Yang ketiga ada pigmen atau bilirubin, urobilin, dan 4 toksin. Yang kelima ada hormon. Yang kedua ada tahap pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi yang terjadi di mana di glomerulus permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, yaitu menghasilkan penyerapan darah. Yang kedua ada proses reabsorpsi yang terjadi di mana secara pasif, artinya obligator reabsorpsi pada tubulus atas, yaitu menyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium klorida, dan lainnya. Terjadi secara aktif apabila pada tubulus bawah,
yang penyerapannya kembali sodium dan ion bikarbonat. Sisa dialirkan pada papila renalis. Yang ketiga ada proses sekresi sisa penyerapan tubuh di bagian luar. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit patologi sistem urinaria. Salah satunya itu mempunyai masalah berkurangnya aliran ke ginjal. Masalahnya berkurangnya aliran darah ke ginjal yaitu penyebabnya yang salah satunya yaitu kekurangan aliran akibat perdarahan, dehidrasi atau cedera fisik yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Dan masalah yang selanjutnya yaitu penyumbatan aliran kemih, di mana salah satunya penyebabnya pembesaran prostat atau tumor yang menekan saluran kemih. Patologi sistem urinaria yang pertama yaitu ada glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria atau hematura. Yang ketiga ada dapat berkembang menjadi gagal ginjal atau renal failure. Yang kedua ada sindrom nefrotik, di mana suatu sindroma yang terjadi akibat penyakit yang menjarang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, dan penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Patologi yang ketiga yaitu ada nefritis, di mana peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi ketebalan. Oke teman-teman, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.